berdoa? Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Roh Kudus berkaryalah dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat menangkap dan mengerti isi hati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22, judulnya langkah-langkah mengikut Yesus. Saya bacakan untuk saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bacaan kita hari ini bicara tentang bagaimana mengikut Yesus. Yang pertama, jangan salah paham mengikut Yesus. Ada banyak orang Kristen salah paham mengikut Yesus. Dia pikir mengikut Yesus itu aman, nyaman, senang, ya, mewah. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa ahli Taurat berbicara tentang mau mengikut Yesus. Namun banyak orang yang salah paham. Ya. Mengikut Yesus bukan berarti aman. Mengikut Yesus bukan berarti senang. Tapi ada yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Ya, warna-warni kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jadi jangan salah paham mengikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 20. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Serigala punya liang, itu bicara tentang kenyamanan. Serigala pasti nyaman kalau dia ada liangnya. Burung ada di sarang, itu bicara tentang keamanan. Jadi burung itu akan aman kalau dia ada di sarangnya. Namun kalimat berikut, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus sendiri dia tidak punya tempat untuk meletakkan dirinya. Itu bicara tentang apa? Tidak ada kenyamanan, tidak ada keamanan. Nah, hari ini mengikut Yesus sudah pasti kita masuk dalam ujian. Namun percayalah, setiap ujian itu tidak melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Apapun ujian yang saudara alami hari ini, yang membuat saudara sedih, yang membuat saudara kecewa, yang membuat saudara bingung, dengar baik-baik, itulah ujian yang harus kita lalui. Karena tanpa ujian kita tidak pernah mengalami peningkatan iman dalam percaya kita kepada Tuhan. Hari ini lewati setiap ujian itu bersama dengan Yesus. Jadi jelas, mengikut Yesus bukan bicara tentang keamanan. Mengikut Yesus bukan bicara tentang kenyamanan. Tapi mengikut Yesus bicara tentang ada ujian. Ujian apapun yang saat ini saudara alami, percayalah, Yesus bersama dengan saudara. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas. Ada Yesus yang memberi kekuatan, yang menyertai saudara. Lalu yang terakhir, ayat 21 sampai 22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara tahu apa artinya? Bahwa dalam mengikut Yesus, dahulukan kepentingan kerajaannya. Contohnya, sudah saudara bangun pagi, cari Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itulah mendahulukan kerajaannya. Sebelum saudara melangkah pergi bekerja, sebelum saudara mengambil keputusan, sebelum saudara mengambil langkah, Tuhan mau supaya saudara libatkan Tuhan dan kerajaannya. Sehingga apa yang saudara lakukan, Tuhan tuntun saudara untuk mengalami damai sejahtera. Hari ini ada 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Yang pertama, jangan salah paham mengikut Yesus. Yang kedua, mengikut Yesus bukan bicara aman dan keamanan, tapi bicara tentang ada ujian. Yang ketiga, percayalah, apapun ujian yang saudara alami, cari dulu kerajaan Allah dan semua pasti ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam doa-doa saudara sebelum langkah-langkah selanjutnya saudara lakukan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman. Berkati firman yang sudah ditabur. Biar semua kami yang mendengar, kami diberkati Tuhan. Kami percaya dalam mengiring Engkau, kami kuat menghadapi ujian apapun. Karena Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berkati kami semua yang ada di dalam rumah tangga kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, sertai kami. Terima kasih Bapak, kuatkan iman kami untuk terus berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak berkati persembahan-persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan khusus kami. Dia semua kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa. Berkati Presiden, Bapak Presiden. Negeri kami kendalikan.